Pemirsa, pemerintah Indonesia berupaya untuk mencegah masuknya virus corona varian baru Omikron. Varian Omikron dinilai lebih mudah menular dibanding varian Delta. Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk menutup akses warga negara asing dari atau pernah berkunjung ke 11 negara yang tercatat masih berbahaya. Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten mulai hari Senin melarang kedatangan WNA dari 11 negara tersebut. Lalu seperti apa larangan itu di Bandara Soekarno-Hatta? Langsung saja kita bergabung bersama Renard Christian dan juru kamera Yusuf Fajar. Ya, Renard, bagaimana pengetatan jalur masuk WNI atau WNA yang datang dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, selamat pagi Anggita dan juga pemirsa. Memang sejak Senin lalu pemerintah Indonesia ini mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan warga negara asing dari 11 negara yang kini memang sedang mewabahnya virus COVID-19 varian Omikron untuk masuk ke wilayah Indonesia. Mengingat Soekarno-Hatta ini memang menjadi salah satu pintu masuk utama bagi warga negara asing untuk masuk ke Indonesia. Dari pantauan kami memang maksudnya pengetatan ataupun penjagaan dan juga tentunya pengawasan terus dilakukan, di mana kini memang di masa pandemi ini tidak hanya dari efisien security saja ataupun dari pihak keamanan bandara saja yang berjaga untuk melakukan pengawasan dan juga pengamanan, namun juga ikut aparat TNI Polri yang sudah mendirikan posko Satgas Udara penanganan COVID-19 di Soekarno-Hatta. Jadi ini pengawasan ataupun pemantauan kepada warga negara asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia ini dilakukan dengan ketat dan tentunya juga bersama dengan pihak imigrasi, di mana kini Indonesia tengah melarang untuk warga negara asing dari 11 negara yang mayoritas berada di benua Afrika seperti Afrika Selatan, Angola, Namibia, Zambia, Mozambik, Lesotho dan juga ada juga Hong Kong. Memang kini sedang dilarang untuk masuk ke Indonesia akibat wabah Omikron yang kini sedang mewabah di berbagai penjuru dunia. Namun perlu dicatat juga, Anggita dan juga pemirsa, bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk orang dengan status warga negara asing. Untuk warga negara Indonesia yang memang memiliki riwayat perjalanan di 11 negara tersebut masih diizinkan untuk masuk ke wilayah Indonesia, khusus untuk WNI saja. Namun saat akan masuk ke Indonesia harus melakukan karantina selama 14 hari. Jadi waktunya memang cukup panjang. Sedangkan pengecualian lainnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk negara delegasi G20 yang memang ada di daftar 11 negara tersebut. Katakan saja seperti Afrika Selatan, ini untuk delegasi G20 masih diizinkan untuk masuk juga ke wilayah Indonesia dan tentunya harus menjalani karantina pula. Dan memang kebijakan baru ini baru dikeluarkan pada Senin lalu dan memang ada penyesuaian yang perlu diperhatikan, dan untuk persyaratan masuk ke Indonesia di luar dari 11 negara tersebut memang tidak banyak berubah, seperti syarat vaksinasi dan juga PCR. Namun ada syarat perpanjangan masa karantina, di mana sebelumnya pemerintah menghendaki untuk WNA ataupun WNI dari 11 negara tersebut untuk masuk ke Indonesia harus melakukan karantina sebanyak 3 hari, kini diperpanjang menjadi 7 hari. Dan di hari kedua penerapan ini memang masih belum ada terlihat pergerakan yang signifikan dari ke-11 negara tersebut, dan kita harapkan kebijakan ini menjadi salah satu strategi pemerintah agar varian Omikron ini tidak masuk ke wilayah Indonesia. Anggita. Ya, Renard, lalu bagaimana upaya pencegahan berkerumun di pintu masuk imigrasi Bandara Soekarno-Hatta? Ya, untuk upaya pencegahan adanya kerumunan memang dengan hadirnya aparat TNI dan juga polisi dan juga tentunya bersama APSEC dan juga imigrasi, ini pengamanan dilakukan dengan baik oleh kerjasama stakeholder terkait, baik dari Satgas dan juga dari pihak Angkasa Pura II. Dan adapun kami bertanya kepada pihak Satgas Udara yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini mengatakan bila terjadi kerumunan tentunya akan dilakukan penebalan pasukan ataupun penebalan personil agar penumpukan tersebut tidak terjadi, dan kita harapkan bahwa dengan hadirnya stakeholder ini pula implementasi kebijakan larangan masuk ke Indonesia dari 11 negara tersebut dapat dijalani dengan baik. Anggita. Terima kasih untuk informasinya, Renard. Pemirsa, itu tadi Renard Christian dan juru kamera Yusuf Fajar melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten.